Syirik adalah dosa terbesar yang sangat berbahaya untuk manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Beberapa sebab terjadinya syirik karena lemahnya iman dan gencarnya setan mengajak manusia menjauhi cahaya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi, tahukah Anda kapan pertama kali syirik terjadi di muka bumi? Ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini terjadi pertama kali di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Syirik menjadi tantangan terbesar bagi Nabi Nuh alaihissalam dalam menjalankan dakwahnya. Bahkan istri dan anaknya pun termasuk yang melakukan dosa besar ini. Bagaimana disampaikan oleh sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa dari mulai Adam alaihissalam sampai Nabiullah Nuh disebutkan 10 kurun, 10 masa. Wallahu alam hitungannya, karena kurun kalau hari ini disebut itu artinya adalah abad, tetapi wallahu alam maknanya bahwa 10 abad, 10 generasi atau 10 masa di mana sepanjang itu tidak pernah ada kemusyrikan di muka bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita ketahui, Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu Nabi Ulul Azmi. Terdapat beberapa pendapat tentang jumlah Nabi Ulul Azmi dan siapa sajakah yang termasuk ke dalamnya. Yang sering kita dengar, mereka adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah pemirsa, tahukah Anda apa yang dimaksud dengan Ulul Azmi? Kata al-azm, kata ulul azm, ulu artinya yang memiliki atau yang mempunyai. Al-azm itu artinya adalah sebuah tekad yang kuat, sebuah kekuatan mental yang luar biasa, itu adalah al-azm. Ulul azm artinya berarti memang mereka adalah para rasul yang tak hanya sebagai rasul yang memang sudah luar biasa, tetapi memang mereka memiliki kekuatan tekad yang tidak lazim, yang luar biasa. Subhanallah, Nabi Nuh layak untuk kita pelajari, harus kita pelajari dan sangat detail. Isi surat Nuh adalah dialog Nuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aduan Nuh pada Allah, dan yang ditutup dengan doa Nuh alaihissalam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah perjalanan sangat panjang dalam dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, perjalanan dakwah Nabi Nuh alaihissalam begitu panjang. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengutus Nabi Nuh semenjak beliau berumur 40 tahun dan masa dakwahnya 1000 tahun kurang 50 tahun. Dan pasca banjir bandang, beliau masih hidup selama 60 tahun sampai populasi manusia bertambah banyak dan menyebar. Tekad Nabi Nuh alaihissalam mendakwahkan tauhid pada umatnya sangat luar biasa. Beliau tidak putus asa dan menyerah untuk membuka mata hati umatnya. Tantangan terberat dalam perjalanan dakwahnya adalah adanya dosa syirik. Ya, dosa syirik ini belum pernah terjadi sama sekali sepanjang perjalanan hidup umat manusia. Baru terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara Nuh dan Adam ada 10 generasi. Mereka semua berada di atas syariat yang benar. Kemudian mereka saling berselisih. Kemudian Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan kabar peringatan. Hadis riwayat At-Tabrani. Mengajak masyarakatnya untuk beribadah menyembahnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah pada Allah, beribadahlah pada Allah, karena tidak ada ilah kecuali Allah, kecuali Dia. Maka ajakan untuk bertauhid, untuk hanya beribadah kepada Allah, hanya menyembah Allah, itu ternyata mendapatkan perlawanan. Mereka justru mengatakan, tokoh-tokoh zaman Nabi Nuh mengatakan pada masyarakat, jangan, kalian jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian sekarang kalian sembah. Jangan kalian tinggalkan, disebutkan 5 nama di tempat itu. Ada Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده
إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. 5 nama yang diabadikan dalam Al-Quran ini adalah orang-orang soleh di zaman Nabi Idris alaihissalam. Kesolehan, ketawaduan, dan kemuliaan mereka membuat masyarakat sangat mengagungkannya, mencintainya, dan mengharap doa dan keberkahan hidup. Ketika kelima orang-orang soleh ini meninggal, setan membisikkan di telinga masyarakat yang bersedih karena ditinggalkan tokoh yang dicintainya, supaya membangun patung, agar mereka bisa mengenang kesolehan mereka. Akan tetapi, setan belum selesai di fase ini. Setelah generasi pembuat patung ini meninggal, hiduplah generasi berikutnya yang mengajak masyarakat untuk menyembah kelima patung tersebut. Setan datang lagi ke generasi berikutnya, membohongi generasi yang datang berikutnya ini dengan mengatakan, tidaklah dulu ayah-ayah kalian membuat 5 patung ini kecuali karena mereka menyembahnya, maka teruskan menyembah 5 patung ini. Itulah awal sejarahnya kemusyrikan terjadi di muka bumi. Itu artinya, para ahli ilmu mengatakan bahwa al-ghulu fi hubbis salihin. Istilah para ahli ilmu yaitu mencintai ahli ilmu, mencintai orang soleh sampai pada tingkat yang berlebihan. Hindari berlebihan dalam mencintai siapapun termasuk orang-orang soleh. Sekali lagi, kalau orang soleh harus dicintai. Nabi harus dicintai, melebihi orang-orang soleh itu. Tetapi sekali lagi, ada batas-batas yang di batas itulah maka mereka tidak boleh dinaikkan lebih dari itu. Dan monumen-monumen yang dibuat itulah juga merupakan sumber masalah. Sejarah kemusyrikan pertama kali di muka bumi adalah monumen untuk orang-orang hebat, untuk orang-orang soleh. Karena tidak pernah ada dosa seburuk kemusyrikan. Maka kemudian inilah kali pertama di zaman Nabi Nuh, inilah maka Allah menghadirkan hukuman yang paling menakutkan dan sangat amat menakutkan dalam kehidupan manusia, dan tidak pernah terbayangkan terjadi. Karenanya Nabi Muhammad SAW, Nabi kita pernah berdoa pada Allah, meminta agar jangan, ya Allah, jangan hadirkan lagi hukuman Nuh untuk umatku. Dan Allah kabulkan. Karena begitu menakutkannya. Kaum Nabi Nuh terpecah menjadi 2, yakni golongan fakir miskin yang tidak berdaya, dan golongan orang kaya, bangsawan kuat, dan penguasa. Golongan kedua inilah yang menjadi penentang utama dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Bagi mereka, pengikut Nabi Nuh hanyalah berasal kaum biasa. Karena itulah mereka mengolok-oloknya, mengejeknya, bahkan menuduh Nabi Nuh alaihissalam telah terganggu pikirannya, pendusta, dan lain sebagainya. Dengan penuh ketabahan, Nabi Nuh menerimanya sebagai sebuah ujian dan konsekuensi tugas kerasulan yang diembannya. Ia tetap mengajak kaumnya ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siang dan malam, dengan sembunyi maupun terang-terangan. Begitulah selalu para nabi mendapatkan tantangan dengan kalimat cercaan, kalimat caci makian, kalimat yang merendahkan, kalimat yang menghinakan. Nah, sampai mereka mengatakan diantaranya adalah, sungguhnya kau Nuh itu hanya manusia biasa seperti kami. Dan bahkan pengikutmu, wamattaba'aka ilal ladzina hum aradhiluna badhir ra'i. Bahkan yang menjadi pengikutmu itu kan orang-orang hina, orang-orang rendah, pemikiran dangkal. Itu penghinaan. Bahwa engkau adalah manusia biasa seperti kami, jadi mengapa ngaku jadi nabi? Kemudian pengikut-pengikutmu juga orang-orang yang rendah, tidak level dengan kita. Karena Nabiullah Nuh alaihissalam, beliau mendapatkan berbagai macam caci makian, dan beliau tetap bersabar karena beliau adalah ulul azmi minar rusul. Sampailah kemudian di dalam surat Nuh, Nabi Nuh alaihissalam mengeluhkan semuanya. Semuanya dikeluh tentang Nabi Nuh sudah dakwah. Ya Allah, aku sudah sampaikan semua. Ya Allah, sudah berbagai macam cara aku sampaikan. Sudah berbagai macam hal disampaikan. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. Ketika Nabi Nuh berdoa seperti itu, para ahli sejarah mengatakan bahwa kemudian Allah membuat para wanita di zaman itu mandul. Jadi setelah doa itu mereka mandul dan sudah tidak ada lagi yang bisa melahirkan. Sudah tidak ada lagi yang bisa menurunkan keturunan berikutnya. Setelah Nabi Nuh alaihissalam mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun mengabarkan berita pada Nabi Nuh bahwa kelak kaumnya akan ditenggelamkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya agar tidak lagi berdialog dengan mereka, tidak menengahi perselisihan mereka, bahkan berdebat tentang tauhid dengan mereka lagi.
Nabi Nuh alaihissalam akhirnya menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membuat perahu atas petunjuk dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Maka mulailah Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman menanam pohon untuk bahan membuat perahu. Ibnu Katsir menerangkan dalam kitab tafsirnya bahwa Nabi Muhammad SAW menjelaskan Nabi Nuh alaihissalam menanam sebatang pohon selama 1000 tahun lamanya hingga pohon itu tumbuh besar dan bercabang banyak. Setelah pohon cukup besar dan kuat, Nabi Nuh alaihissalam pun memotongnya dan mulailah ia membuat perahu. Dan itu memerlukan waktu lama, apalagi juga ini malah menambah ejekan kepada Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh membuat sesuatu yang mereka tidak tahu, begitu tahu itu adalah kapal dan tahu fungsinya, mereka mengejek lagi. Musim panas Nuh, kau membuat perahu, buat apa? Nabi Nuh, karena mereka masyarakat tidak beriman, diberitahu pun sudah tidak mungkin beriman. Makanya kemudian Nabi Nuh mulai membuat perahu. Perahu besar mulai dibuat. Ada yang mengatakan bahwa kayu yang dipakai adalah kayu atau khoshab as-saj. Saj kurang lebih maknanya adalah kayu jati. Jadi kayu yang kuat sekali, saya kita tahu. Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan itu bahannya, ada yang mengatakan kayu yang lain. Tapi itu dibuat dan ukuran besarnya juga perahu itu besar sekali. Karena yang akan dibawa oleh Nuh bukan hanya manusia. Karena kalau yang dibawa manusia jumlahnya tidak banyak. Tidak banyak jumlahnya. Salah satu jumlah yang banyak diantaranya mengatakan ada 80, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan hanya sekian belas orang. Maka Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal, ada perbedaan. Mari kita lihat kalau saya ambilkan dua pendapat yang berapa besarnya. Ini kalau yang kecil, kalau yang mengatakan agak kecil itu panjangnya 80 dhira. 80 dhira itu kurang lebih 40 meter, kurang lebih. 80 dhira dengan lebar 50 dhira, berarti kurang lebih 25 meter, dengan tinggi 30 dhira, berarti 15 meter. Jadi bisa dibayangkan kapal setinggi itu. Ini ukuran yang kecil. Karena ada pendapat lain yang mengatakan jauh lebih lebar, lebih besar daripada itu, yaitu 120 dhira panjangnya dan lebarnya 60 dhira. Berarti 120 dhira berarti 60 meter panjang, 120 dhira, berarti panjangnya sekitar 60 meter. Jadi cukup besar, dibuat kapalnya dan oleh Nabi Nuh dibuat 3 lantai. Ada yang mengatakan dibuat 3 lantai. Lantai manusia tempatnya di tengah posisinya. Binatang-binatang melata, binatang darat, binatang buas yang kita masih lihat sebagian tersisa hari ini, sebagiannya mungkin juga sudah punah, itu diletakkan di paling bawah. Adapun yang paling atas itu tempatnya burung-burung, karena semua tidak ada yang tersisa. Gunung yang tinggi sekalipun tenggelam, dia tidak ada tempatnya bahkan burung, maka dia harus hinggap di atas di kapal Nabi Nuh. Azab banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam ini berbeda dengan banjir bandang yang terjadi di zaman sekarang. Karena azab ini diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memusnahkan seluruh manusia yang kafir dan melakukan dosa syirik. Ketika Allah turunkan azabnya, air mulai keluar dari celah-celah bumi. Sementara langit menurunkan hujan seperti wadah air raksasa yang ditumpahkan dari atas. Hujan semacam itu belum pernah terjadi sebelumnya dan bahkan tidak pernah turun lagi sesudahnya. Tingginya air bumi bertemu dengan air langit. Bahkan puncak gunung pun tenggelam. Seluruh permukaan bumi diselimuti air. Tak ada daratan yang selamat kecuali kaum yang beriman dalam perahu Nabi Nuh dan segala jenis hewan yang berpasang-pasangan di dalamnya. Setelah dikatakan dalam sejarah, kapal Nabi Nuh berlayar selama 40 hari lamanya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit pun berhenti menumpahkan airnya, dan bumi menyerap seluruh air di permukaannya. Kapal Nabi Nuh alaihissalam pun setelah Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh disebut sebagai Abul Bashar atau bapaknya seluruh manusia, karena seluruh manusia setelah azab banjir ini adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Beberapa ulama menjelaskan bahwa terdapat beberapa anak Nabi Nuh alaihissalam yang bersama beliau di kapal.
Tentu saja ada orang-orang yang beriman di dalam kapal tersebut. Namun, Allah menakdirkan yang dapat memiliki keturunan adalah Nabi Nuh alaihissalam dan anak-anaknya saja. Hanya 3 anak Nabi Nuh yang soleh yang bersama Nabi Nuh dalam kapal, yaitu Sam, Ham, dan Yafith. Dan 3-tiganya juga beriman. Kalau Nabi Adam ayahnya manusia beriman, 3 ayah ini juga beriman, yang lahirnya adalah kita-kita. Maka mari, tidak ada kesempatan untuk kita jadi orang kafir. Maka jadi ayah kita orang beriman semua. Nabi Adam orang beriman, Nabi Nuh orang beriman, 3 ayah yang melahirkan keturunan sampai akhir zaman ini, 3-tiganya beriman. Maka mari beriman. Dalam riwayat Ahmad, dalam musnadnya, ada riwayat yang mengatakan bahwa Sam Abul Arab, bahwa Sam adalah bapaknya orang-orang Arab, Ham Abul Hubs, bapaknya orang-orang Habasyah yang berkulit hitam, Afrika. Kemudian adapun Yafith adalah Abu Rum, bapaknya orang-orang Romawi, orang-orang kulit putih Eropa, Amerika hari ini, itu Yafith. Dan ini yang sampai hari ini turun. Tiga ayah ini yang menghadirkan keturunan berikut. Lalu bagaimana dengan istri dan 1 anak Nabi Nuh alaihissalam? Ya, keduanya memilih jalan kekafiran dan menjadi musyrik. Selama mereka menyekutukan Allah, apapun kedudukan dan kedekatan mereka dengan Nabi Nuh, Allah akan memusnahkannya dari muka bumi. Tak terkecuali istri dan 1 anak Nabi Nuh alaihissalam sendiri. Istri Nuh adalah termasuk istri yang kafir dan istri yang celaka dan tenggelam dalam banjir. Anaknya istri yang kafir itu juga celaka. Ya, ini pelajaran juga untuk kita. Bahwa begitulah betapa pentingnya posisi sang ibu menentukan kebaikan anaknya. Baik buruknya anak sangat ditentukan oleh sesoleh apa ibunya. Maka anaknya Nabi Nuh yang tenggelam sesungguhnya adalah hanya salah satu anaknya Nabi Nuh yang itu lahir dari ibu yang tidak beriman itu. Maka kisah bagaimana ketika anak yang kafir ini adalah anak yang tidak mau taat, bahkan selalu membantah, bahkan di ujung kehidupan yang sangat berbahaya sebenarnya. Begitulah, karena kebiasaan membantah orang tuanya, maka kemudian Allah tidak selamatkan sang anak karena tidak menuruti kalimat orang tua yang sebenarnya mengajak untuk selamat. Adapun anak yang tenggelam, itu namanya Yam. Yam atau juga ada yang mengatakan Kanaan. Mungkin kita lebih mengenal dengan sebutan Kanaan. Karenanya disinilah dialognya antara Nuh alaihissalam dengan anaknya. Bahwa ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, mari naik ke kapal. Nah, air mulai naik, kapal mulai mengapung. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, sini naik ke kapal bersama ayah. Jangan bersama orang-orang kafir itu, karena kebiasaannya salah gaul. Ketika dia bergaul dengan orang kafir, maka dia menjadi kafir. Maka Nabi Nuh di akhir hidupnya mengatakan, sini naik bersama ayah, bersama orang beriman, jangan bersama orang kafir. Itu nasihat terakhir. Tapi karena anak durhaka dan biasa membantah orang tuanya, maka dia masih membantah. Dia mengatakan, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Enggak usah ya, saya mau naik ke gunung itu. Gunung itu enggak ada air setinggi gunung itu. Gunung akan melindungi saya dari banjir ini. Ayah mengatakan, qala la 'asimal yauma min amrillah illa ma rahimallah. Ini kata Nuh, ini tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Ini enggak sembarang hujan. Ini banjir ini bukan sembarang banjir. Tapi begitulah. Maka dialog itu Allah putus dengan ombak sebesar gunung. Ditutup dialog itu, Nuh sudah tidak lagi melihat anaknya. Kemudian tenggelam anak yang sangat dicintainya itu juga. Nuh mencintai anak sebagaimana orang tua mencintai anaknya. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah sebagaimana bersabarnya para rasul dari kalangan ulul azmi. Dan kita telah belajar tentang Nabi Nuh alaihissalam yang merupakan orang yang diteladani oleh Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupannya, kesabarannya dalam berdakwah pada umatnya, kesabarannya dalam keluarganya, kesabarannya kepada dirinya dan masyarakatnya dan semuanya. Maka belajarlah pada para nabi yang telah sabar itu dan untuk menghadapi berbagai macam masalah kehidupan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan sabaran pada siapapun dan semua masalah kita yang kita hadapi hari ini. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.